Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Nah, pada video kali ini kita akan membahas part of materi kalkulus integral. Ya, kita akan membahas bagian dari materi kalkulus integral, yakni luas, luasan, putar. Nah, ini maksud luas, luasan, putar itu sebenarnya apa sih teman-teman? Kalau kalian lihat ini teman-teman, kalau lihat ini, kalau kita misalkan ada kurva yang diarsir ini, itu fungsi membentuk sebuah kurva dalam kartesius atau koordinat dua dimensi atau bidang dua dimensi. Nah, kalau misalkan ini kita putar dengan sumbu x, kita putar terhadap sumbu x, maka sehingga menjadi bentuk ini dalam bidang tiga dimensi. Ini kalau kita putar ke kanan maupun putar ke kiri, ya akan bertemu kembali sehingga menjadi bentuk ini. Nah, bentuk kerucut ini disebut kerucut terpancung atau frustum. Nah, kalau dalam definisi, luas luasan putar merupakan luas permukaan bangun ruang yang terbentuk. Ya, seperti yang saya katakan tadi, kalau misalkan ada kurva pada bidang kartesius dan diputar mengelilingi sebuah garis atau sumbu putar, maka akan membentuk sebuah bentuk tiga dimensi atau bangun ruang. Nah, analogi dalam dunia nyata itu, misalkan kita ingin membentuk, kita mencari luas permukaan bola atau membentuk bentuk bola, maka dalam dua dimensi bentuknya itu adalah setengah lingkaran yang dirotasikan. Begitupun kalau membentuk tabung, maka dalam dua dimensi bentuknya adalah persegi panjang yang diputar terhadap sumbu x atau sumbu y. Kalau kerucut itu merupakan bentuk atau kurva segitiga siku-siku yang dirotasikan. Selanjutnya dapat dilihat di sini untuk rumus dasar luas luasan putar. Kalau kita dulu di SD, kita diajarkan bahwa untuk mencari luas permukaan adalah keliling kali panjang busur atau panjang kali keliling. Nah, secara matematis dalam kalkulus, dalam integral, rumus tersebut menjadi 2pi dikali integral radius dikalikan ds dengan interval a sampai b, yang mana ds tersebut merupakan elemen panjang busur dari kurva. Nah, kita lihat di sini, ini kan ada kurva nih. Nah, panjang dari busur kurvanya ini itu disebut dengan ds. Dengan kalau dalam matematis dinyatakan dalam persamaan akar 1 ditambah turunan fungsinya dikuadratkan. Nah, misal kita putar terhadap sumbu x, maka radiusnya adalah fungsi itu sendiri, sehingga rumusnya menjadi 2pi dikali integral fungsi dikalikan akar 1 ditambah turunan fungsi x dikuadratkan dengan interval a sampai b turunkan terhadap x. Nah, kalau misalkan terhadap sumbu y, maka radiusnya adalah x, sehingga rumusnya menjadi 2pi dikali integral x akar 1 ditambah turunan fungsi dikuadratkan dengan interval a sampai b. Ingat, radius selalu diukur dari sumbu putar ke kurvanya, dan pastikan fungsinya tersebut kontinu dan dapat memiliki nilai atau terdiferensial pada intervalnya, yaitu interval a sampai b. Next, nah bagaimana cara kita menyelesaikan soal terkait luasan putar ini? Nah, langkah-langkahnya, yang pertama kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu fungsi dan sumbu putarnya. Setelah kita menentukan fungsinya dan sumbu putarnya, maka kita akan mendapatkan radiusnya. Tapi sebelum sampai ke radius, kita tentukan dulu batas integrasinya. Batas integrasi ini penting, karena kalau tidak ada batasnya, maka kurvanya akan tak hingga
sehingga bentuknya itu juga kita nggak bisa menentukan itu bentuknya menjadi bentuk apa, karena kurvanya tak hingga kalau diputar ya juga dia jadi bentuk yang tak hingga panjangnya, tak hingga lebarnya. Lalu setelah kita menentukan batas integrasinya, maka kita hitung turunan fungsinya. Untuk kita menggunakan rumus dari ds tadi, ini akar 1 ditambah turunan fungsi x dikuadratkan. Setelah itu, setelah kita menentukan sumbu putaran, maka kita dapat radius putarannya. Kalau kita rotasi terhadap sumbu x, maka radiusnya adalah fungsi itu sendiri. Kalau rotasi terhadap sumbu y, maka radiusnya adalah x. Setelah itu kita susun integralnya menggunakan rumus yang tadi, lalu kita selesaikan integralnya. Lalu kita berikan satuannya, yaitu satuan luas, yaitu unit dikuadratkan. Contoh deh, kita langsung ke contoh soal yang pertama. Ini contoh soal yang basic, ini mana kita harus mencari luas permukaan dari fungsi atau dari kurva y sama dengan akar x, dari x sama dengan 0 sampai x sama dengan 4, lalu diputar mengelilingi sumbu x. Nah, kita identifikasi teman-teman. Kita identifikasi fungsinya adalah akar x. Lalu batas integrasinya atau intervalnya adalah 0 sampai 4. Nah, lalu kita turunkan fungsi tadi. Oh iya, ingat dulu bahwa radiusnya adalah akar x karena dirotasi terhadap sumbu x. Nah, fungsi ini tadi kita kuadratkan karena kita akan menggunakan terhadap ds tadi. Kita butuh fungsi x, turunan fungsi x dikuadratkan. Maka kita turunkan dulu fungsinya, yang dimana akar x itu kita turunkan terhadap x, maka menjadi 1/2 akar x. Ya, ini kan x ini pangkat 1/2 ya teman-teman. Nah, kalau kita turunkan 1/2 dikali 1/2 dikalikan x pangkat min 1/2 juga, sehingga dapatlah setengah akar x. Lalu setengah akar x ini kita kuadratkan sehingga dapat 1/4x. Nah, rumus tadi. Nah, setelah itu kita substitusikan ke rumus luas luasan putar tadi teman-teman, sehingga kita dapat 2pi dikalikan integral akar x dikali akar 1 ditambah 1/4x dx dengan interval 0 sampai 4. Lalu kita operasikan sehingga kita dapat pi integral akar 4x ditambah 1 dx dengan interval 0 sampai 4. Nah, kita selesaikan menggunakan metode substitusi. Kita misalkan 4x ditambah 1 itu sama dengan u, maka turunannya itu sama dengan du sama dengan 4 dx. Sehingga kita substitusikan ke rumus, maka kita dapat pi per 4 dikalikan 2/3 dikalikan 4x ditambah 1 pangkat 3/2 dengan batas 0 sampai 4. Lalu kita operasikan, kita masukkan batas-batasnya, ya kita dapat pi per 6 dikalikan 17 akar 17 dikurang 1. Kan nilai pendekatannya adalah 36,18 satuan luas. Nah, contoh soal yang kedua, fungsinya adalah x pangkat 3 dari x sama dengan 0 sampai x sama dengan 1 diputar mengelilingi sumbu y. Kita identifikasi fungsinya adalah x pangkat 3. Intervalnya adalah 0 sampai 1. Sumbu putarnya adalah sumbu y. Maka radiusnya adalah x. Selanjutnya fungsinya kita turunkan, x pangkat 3 diturunkan terhadap x, maka diperoleh 3 dikalikan x kuadrat. Lalu kita kuadratkan turunannya menjadi 9x pangkat 4. Lalu ds-nya atau elemen busturnya menjadi akar 1 ditambah 9x pangkat 4. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam rumus, sehingga kita dapat 2pi
dikalikan integral X akar 1 ditambah 9X pangkat 4 dx dengan interval 0 sampai 1. Kita selesaikan menggunakan metode substitusi. Maka ingat tadi fungsinya adalah kalau diturunkan dapat 3x kuadrat. Maka kita misalkan 3x kuadrat itu sama dengan u, maka du nya adalah 6x dx. Sehingga 1 ditambah 9x pangkat 4 ini itu merupakan itu sama dengan 1 ditambah u kuadrat. Nah, ketika x sama dengan 0, maka u sama dengan 0. Ketika x sama dengan 1, maka u sama dengan 3. Nah, kita substitusikan ke dalam rumus, maka dapat pi per 3 dikalikan integral akar 1 ditambah u kuadrat du dengan interval 0 sampai 3. Lalu itu kita substitusikan ulang nilainya, lalu kita masukkan intervalnya, lalu kita dapat hasil akhir adalah pi per 6 dikalikan 3 akar 10 ditambah ln 3 ditambah akar 10, dengan nilai akhir pendekatannya adalah 5,92 satuan luas. Nah, ini rangkuman dan kesimpulan sebelum kalian mengerjakan latihan soalnya. Ya, tenang, kita menyiapkan latihan soal untuk kalian memahami lebih lanjut. Konsep utamanya udah pasti kita memahami luas-luasan putar, yang dimana luas-luasan